Halo Sobat AdSense, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Ilham, tutor bahasa Indonesia adsense.id. Pada video kali ini kita akan membahas tentang makna kata. Sobat AdSense sudah siap? Ya, kita akan membahas tentang makna kata. Oke, yang pertama, jenis yang pertama ya. Jenis yang pertama itu berdasarkan sifat unsur bahasanya. Oke. Nah, yang pertama itu makna leksikal. Nah, pasti pernah tahu ya makna leksikal itu apa? Ya, jadi makna leksikal itu makna yang bisa lepas sendiri. Artinya, makna itu bisa diartikan di dalam kamus, ya, di dalam kamus bahasa Indonesia. Contoh misalkan ya. Ayah Andi sedang tidur. Ayah Andi sedang tidur. Nah, misalkan kata tidur. Ya, kata tidur kan bisa diartikan di dalam kamus sebagai ya kegiatan atau tindakan istirahat ya. Istirahat. Istirahat dengan menutup mata ya. Biasanya dengan waktu yang cukup lama. Nah, ini kan bisa diartikan di dalam kamus. Lagi contoh misalkan Andi adalah kakak Budi. Andi adalah kakak Budi. Nah, kata kakak. Kata kakak kan bisa lepas sendiri ya. Kakak itu bermakna atau berarti saudara laki-laki yang lebih tua. Ya, yang lebih tua. Nah, ini makna leksikal, makna yang bisa berdiri sendiri yang bisa diartikan di dalam kamus bahasa Indonesia. Ya, itu makna leksikal. Kemudian ada makna gramatikal, ya. Ada makna gramatikal. Gramatikal. Ya. Artinya ini tergantung dengan struktur. Nah, misalkan contoh kata sapu ya. Contoh kata sapu. Sapu, kalau sapu sendiri kan alat untuk membersihkan ya. Nah, tetapi kalau misalkan ditambahkan dengan kata menyapu. Menyapu udah ada tambahan ini. Jadi strukturnya juga sudah berbeda ya. Menyapu ini menjadi aktivitas atau tindakan membersihkan dengan sapu. Ya, tindakan membersihkan dengan sapu. Ya, sapu menyapu. Ini juga tadi kata benda, ini menjadi kata kerja. Nah, dari sini juga artinya sudah berbeda. Ini namanya makna gramatikal. Contoh lagi, misalkan laut. Nah, laut ini kan air yang banyak ya. Air yang banyak yang ada misalkan di samudra, ya laut kita sudah tahu ya. Pantai ada laut gitu ya. Tetapi kalau misalkan ada kata ini, melaut. Melaut. Artinya jadi berbeda ya. Bukan laut lagi artinya. Tetapi ini adalah melaut artinya ya pergi ke laut bisa, atau bekerja di laut juga bisa. Artinya berbeda sekali dari kata pertama menjadi kata berikutnya ini. Laut, melaut. Udah ada tambahan me di sini ya. Udah ada tambahan me. Jadi maknanya menjadi berbeda tergantung dengan strukturnya ya. Strukturnya.
Ya, artinya berarti makna gramatikal ketika ditambahi dengan imbuhan, nanti ditambahin dengan misalkan katanya berulang, reduplikasi misalkan. Nah, artinya sudah berbeda. Berbeda dengan kata dasarnya. Itulah makna gramatikal, makna yang tergantung dengan struktur kata tersebut. Ya, kita ke jenis yang berikutnya ya. Jenis yang kedua itu berdasarkan ada tidaknya makna tambahan. Nah, ini ada dua ya, ada dua. Ada makna denotasi, nanti ada makna konotasi. Nah, contoh ya. Contoh, misalkan kata buaya. Ya, buaya itu kan binatang ya, binatang buas, sejenis reptil. Nah, kalau misalkan kayak hal membuat kalimat, misalkan di sungai itu ada buaya. Di sungai itu ada buaya. Nah, buaya yang dimaksud adalah buaya sebenarnya ya. Nah, jadi makna denotasi itu makna yang sebenarnya. Oke, makna sebenarnya ya. Makna seperti kata ini yang ada di kata ini. Oke. Kemudian kalau makna konotasi itu ada makna tambahan. Berarti ada makna yang lain di dalam kata itu. Contohnya misalkan kita masih mengambil contoh buaya. Misalnya ada kalimat kelakuannya seperti buaya. Kelakuannya seperti buaya. Nah, sifat buaya ini kan memangsa ya, atau menerkam. Nah, kelakuannya seperti buaya, berarti kelakuannya ya seperti orang mau menerkam, memangsa orang. Jadi ada tindakan jahat ya. Nah, di sini artinya sudah berbeda dengan makna sebenarnya. Jadi makna konotasi itu makna yang ada tambahan maknanya atau ada makna yang lain di sana. Begitu. Kemudian, makna kata berdasarkan gejala kebahasaannya ya. Berdasarkan gejala kebahasaannya. Nah, yang pertama itu ada namanya polisemi. Nah, polisemi itu satu kata yang memiliki banyak artinya, banyak maknanya. Contoh, misalkan, kata akar. Nah, kata akar di sini itu, misalnya ya, Kak Ilham, ada kalimat ini. Akar serabut. Nah, akar serabut di sini itu bermakna atau berarti bagian dari tanaman ya. Ada akar serabut, ada akar tunggang, atau mungkin ada jenis akar yang lainnya. Bagian dari tanaman. Nah, tetapi kalau misalkan Kak Ilham ada kalimat lagi lain, contohnya misalkan akar masalah. Nah, akar masalah di sini bukan berarti bagian dari tumbuhan lagi ya, tetapi artinya adalah sumber masalah ya, sumber masalah. Jadi artinya berbeda ya kan. Nah, kemudian ada lagi misalkan aku menunggu dia lama sekali sampai pantatku mengakar. Nah, akar di sini bukan berarti bagian dari tanaman atau bukan berarti dari sumber
sumber apa gitu ya. Tetapi di sini bukan arti yang ini tadi ya, tetapi artinya itu lebih ke dia sudah menunggu lama, jadi pantatnya itu seperti tidak bisa dicabut lagi, atau misalkan sudah kelamaan gitu ya pantatnya. Jadi ini mengakar di sini artinya seperti itu. Jadi artinya kata ini memiliki banyak arti. Nah, kata ini memiliki banyak arti. Nah, kemudian ada lagi contoh yang lain. Darah misalkan. Karena kecelakaan, orang itu bercucuran darah. Nah, bercucuran darah. Bercucuran darah. Nah, artinya darah itu keluar ya. Darah yang keluar dari bagian tubuhnya. Yang berwarna merah itu darah. Yang dimaksud dalam contoh ini. Kemudian, kalau misalkan Tiara dan Santi memiliki hubungan darah, ya, memiliki hubungan darah. Nah, hubungan darah di sini berarti artinya ada ikatan keluarga atau ikatan saudara, ya. Nah, atau misalkan dari keturunan yang sama, misalkan seperti itu. Nah, itu hubungan darah. Darah di sini berarti beda ya dengan contoh yang ini. Kemudian ada lagi misalkan meskipun usianya sudah tua, tetapi masih berdarah muda. Berdarah muda ya. Berdarah muda. Nah, arti darah muda di sini itu artinya lebih ke semangat. Semangatnya masih membara, semangatnya masih berapi-api, ya, semangatnya masih banyak seperti orang-orang yang masih muda begitu ya. Nah, itu contoh dari kata darah. Ada arti yang juga banyak ya. Ingat, kata poli ini banyak. Jadi di sini satu kata yang memiliki banyak arti atau yang memiliki banyak makna. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!